Condong ke belakang itu menandakan kampas itu tipis atau jadi ini letak dikit mas bro. Ini letaknya nggak begitu parah. Dan untuk yang di sini sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore ini kita punya kendala untuk tipe unit 260 Ti mas bro. Ini kendalanya koplingnya selip mas bro. Jadi bisa dipastikan ini kampasnya yang habis. Jadi untuk mengetahui kampasnya itu tipis atau habis, ini tuas yang bagian servo kopling yang di bawah ini mereng ke belakang, terlalu condong ke belakang, itu menandakan kampas itu tipis atau habis mas bro. Jadi ini sudah terlalu doyong ke belakang. Ini untuk tuas ini ya, tuas yang ada di booster kopling paling bawah ini mas bro. Jadi ini terlalu doyong ke belakang, itu pertanda kampas itu tipis atau habis. Jadi yang di dropnya atau di rumahan dropnya ini sudah terlalu ke belakang, jadi kuku macanya sudah keluar, itu pertanda kampas itu tipis atau habis. Jadi ini serbuknya sudah sampai keluar ini mas bro. Jadi ini tadi dipaksa ke sini. Jadi ini kita turunkan transmisinya, kita hati-hati untuk kampasnya, sekalian kita ganti yang barangkali ada yang kerusakan lainnya mas bro. Jadi ini kita ganti kampasnya yang nyata, kita ganti untuk kampas koplingnya ini. Dan ini sudah mulai pembongkaran mas bro, sama melepas untuk bagian-bagian yang ada transmisinya. Seperti biasa kita lepasi untuk soket-soketnya sama tali giginya, tali gigi yang ada di sebelah kanan kita lepas. Oke, tetap semangat mas bro. Kita lepas dulu untuk baut-bautnya, terus kita turunkan untuk transmisinya ini mas bro. Ya mas bro, dan ini sudah saya lepasi untuk servo koplingnya atau booster kopling yang di bawah. Untuk kedudukan atau braket tali gigi sudah dilepas, jadi tinggal nurunkan mas bro. Join sudah dilepas. Untuk join belakang, jadi kita pakai takal, kita kasih gawang seperti ini. Lanjut kita turunkan untuk transmisinya mas bro. Tetap semangat. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. Dan ini sudah turun untuk transmisinya mas bro. Jadi seperti itu untuk cara menurunkannya. Jadi tinggal kita buka untuk baut 17 keliling ini, atau yang di mopnya atau droknya. Kita buka dulu untuk melihat kampasnya. Jadi ini untuk serbuknya sudah kelihatan, serbuk kampas kopling ini mas bro. Jadi kita buka dulu ini bautnya, baut keliling kita lepasi, kita cek untuk kampasnya. Heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning right there in your eyes. So when you got
dan ini sudah saya buka untuk kampasnya. Jadi ini kampasnya tipis mas bro, dan ini kemarin yang mengakibatkan kopling itu selip. Jadi kampasnya sudah sampai ke pakunya. Nih, pakunya sudah kelihatan sangat tipis. Dan untuk roda gilanya kita pakai ini. Jadi ini retak-retak dikit mas bro. Ini lebih bagusnya ini di bubut, tapi karena di sini lokasi bubut jauh, jadi mungkin memakan waktu lama. Jadi kita pakai lagi untuk roda gilanya ini, karena di sini ingin cepat dipakai untuk mobilnya. Jadi ini retak-retak dikit kayak rambut ini mas bro. Jadi ini kita pakai lagi, tapi lebih bagusnya di bubut. Tapi ini tetap dipakai mas bro, karena disuruh cepat untuk mobilnya ini. Dan untuk mopnya atau jroknya ini juga retak-retak dikit mas bro, seperti ini retaknya. Ini untuk bekas selipnya sampai kebakar ini, untuk saking panasnya, jadi mengakibatkan jrok ini seperti ini, gosong ini mas bro. Tapi ini tetap kita pakai untuk jroknya. Ini letaknya nggak begitu parah, beratnya kalau terlalu dalam ini harus dibubut, tapi ini cuma di luarnya aja yang retak mas bro. Untuk jroknya aman, tapi untuk rekan semuanya jika pengen enak awet untuk kampasnya, ini lebih baik dibubut, karena ini disuruh cepat-cepat mobilnya. Makanya tetap saya pasang untuk jroknya, karena ini menurut saya belum begitu parah mas bro. Untuk retaknya ini masih belum begitu parah, belum begitu dalam. Untuk retaknya ini masih di luar-luar, jadi ini tetap bisa dipakai. Jadi ini untuk kampas yang barunya kita memakai kampas ini merek TS mas bro, untuk kampas kopling itu sendiri. Untuk kampasnya dan untuk jrok laharnya ini masih bagus, jadi kita tetap pakai untuk jroknya. Dan untuk yang di sini ini saya kasih grease supaya enak. Jadi begitu kita mainkan tuasnya ini enak mas bro. Ini awalnya kering untuk bagian yang di asnya ini. Jadi ini kita grease. Jadi untuk rekan semuanya, jika kopling itu keras, coba ini di grease dulu untuk bagian asnya ini. Jika selang yang di bawah ini tidak ada, tapi kita bisa kasih oli lewat atas, tutup atas ini. Kita kasih oli untuk asnya ini supaya ringan. Oke, lanjut kita pasang untuk kampasnya mas bro. Tetap semangat. When you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it, you got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that, my glass empty, how about I get another drink, baby, okay, I get it, you got fire running, right there in your eyes, oh yeah.
Jadi untuk cara menempatkan posisi kampasnya itu di tengah, kalau saya karena tidak ada as sujudnya atau as transmisi yang ini, as sujudnya ini tidak ada, jadi saya pakai tangan, main perasaan Mas Bro. Jadi kita raba untuk bagian drognya ini kita, jari kita itu posisi kampasnya itu di tengah-tengah daripada piringan drog itu sendiri. Jadi seumpamanya di sini agak turun ke bawah bagian kampasnya, jadi disamakan sama yang di bawah sini juga seperti itu, agak ke bawah daripada piringan drog itu. Jadi ini saya pakai tangan seperti ini untuk cara menempatkan posisi kampas kopling itu Mas Bro. Lanjut kita kencangi untuk ball 17 kelilingnya nih Mas Bro. Mas Bro, dan ini sudah saya setel untuk hukum adanya. Ini kalau saya pribadi agak saya terlalukan ke depan, agak cenderung ke depan, karena untuk saya pribadi memakai seperti itu dengan tujuan kalau seumpamanya ada slip kopling di jalan, kita bisa mengakalinya dengan cara mengendorkan mur 24 cm. Seperti itu. Untuk ukuran ini, hukum macan ini saya memakai 5,5 cm sampai ke 6 cm, tapi kalau ini saya pakai 5,5 cm Mas Bro untuk jalan hukum macannya. Dan untuk bagian kampas koplingnya ini, untuk giginya ini saya kasih sedikit grease dengan tujuan supaya as sujud yang di depan ini tidak kemakan. Kalau ini kering otomatis ini akan kemakan Mas Bro. Dan biasanya ini langsing ya, karena tidak ada pelumasan. Tapi ini saya kasih sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kalau ngasih grease ini cukup sedikit aja, asal rata. Kalau kebanyakan nanti bisa masuk ke dalam, akibatnya kampas sujud terjadi. Dan untuk ini saya kasih tipis saja untuk bagian sininya, saya kasih grease-nya. Oke, lanjut kita naikkan untuk transmisinya Mas Bro. Semangat. Heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it, you got fire burning right there in your eyes. So when you got ya Mas Bro, dan ini untuk transmisinya sudah naik dan siap kita tes untuk gigi persnelengnya Mas Bro. Jadi ini kita hidupi, kita tes dulu untuk giginya enak apa tidaknya, kita tes dulu ini Mas Bro. Oke Mas Bro, kita tes untuk giginya. Ini usahakan untuk angin di sini, kontrol angin di sini usahakan sampai di atas 5 balok atau di 6 sampai ke 7. Jangan sampai kalau kita nginjak kopling itu anginnya posisinya di 5 balok ke bawah, karena nanti kalau kita paksa kopling akan keras dan sealnya akan aus, cepat aus. Jadi usahakan untuk rem maupun kopling itu usahakan di 5 balok ke atas supaya anginnya bisa maksimal. Jadi kalau kita injak dalam posisi di 5 balok, kurang dari 5 balok, otomatis angin belum maksimal, sedangkan kopling itu akan keras dan sealnya akan kalah. Kita tes untuk giginya ini Mas Bro. Kita tes dulu untuk gigi kura-kura. Untuk kura-kuranya
atau gigi low nya. Ini kita masukkan gigi 1 enak, 1-2 nya. Untuk 3-4 nya kita tes untuk gigi kelincinya. Untuk gigi 5-6 nya enak, 7-8 nya enak Mas Bro. Nah ini kita tes untuk gigi mundurnya atau gigi etret. Ini untuk gigi etret, kita tarik ke bawah seperti ini ke belakang. Ini untuk gigi setengahnya, ini juga enak. Jadi permasalahannya seperti itu. Untuk kopling selip-selip ada di kampasnya itu terlalu tipis sehingga kopling itu selip. Jadi seperti itu Mas Bro untuk cara mengatasinya. Jika untuk rekan semua ada masalah untuk mobilnya itu tenaganya lemah dan kita injak gas itu cuma RPM nya aja yang naik sedangkan mobilnya itu tidak mau jalan, itu dicoba dicek dulu untuk kampasnya. Cara mengecek kampasnya itu tipis atau tebal bisa dilihat dari tuas yang di setelan kopling yang di bawah. Jadi kalau tuas itu cenderung ke belakang arahnya, miring ke belakang, itu bisa dipastikan untuk kampas itu tipis Mas Bro. Jadi seperti itu. Oke, untuk masalah kopling seperti itu Mas Bro. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.